Pagi ini kita merayakan kenaikan Yesus. Roh Allah harus ada dalam kita, yang ada dalam kita harus berkobar-kobar, harus terus menyala-nyala. Salah satu tandanya kalau roh kita menyala-nyala adalah kita penuh dengan semangat. Amin. Amin. Shalom. 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 Kalau roh Allah dalam kita, kita harus semangat, ya. Jadi kita di alam bebas, kita memuji Tuhan, ya. Di orang sekeliling kita juga, ini mereka sedang bersuka cita, ya. Karena memang kita hari ini sedang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, dan hari ini kita juga akan belajar bahwa roh Allah yang ada dalam kita, roh Tuhan yang ada dalam kita harus tetap kita jaga supaya terus menyala-nyala. Karena dalam Wahyu dikatakan kalau yang suam-suam, tidak panas, tidak dingin akan dimuntahkan. Karena itu kita harus terus jaga, ya, roh kita untuk menyala-nyala di dalam Tuhan. Baik, pagi ini kita akan belajar, ya, memiliki roh yang menyala-nyala bagi Tuhan. Kita belajar dari dua murid Yesus yang ketika Yesus menampakkan diri pada saat perjalanan ke Emmaus, ya. Di sini ayatnya dari Lukas 24 ayat 32 sampai dengan 35, mungkin akan saya bacakan. Kata mereka seseorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia. Ya. Dari kisah ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada kedua murid di Emmaus, kita akan belajar beberapa hal. Ya. Kita akan belajar ciri-ciri orang yang rohnya padam tuh gimana sih? Lalu kita juga akan belajar bagaimana supaya roh kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Ya. Ciri-ciri roh yang padam. Dalam Lukas 24 tadi ayat 17, firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka yang muram." Ciri yang pertama kalau roh Allah udah mulai suam-suam kuku dalam diri kita, itu adalah mukanya muram. Coba lihat kanan kiri, mukanya muram, kok sukacita? Mukanya muram, kok sukacita? Jadi kalau orang yang rohnya menyala-nyala, mukanya pasti akan sukacita. Kalau kita ke gereja, baru datang dari jauh, ya, baru depan pintu lihat, dia pemuka sok ada senyum. Dia pemuka semuram. Kelihatan. Wah, dia datang nih antara berbeban berat kok, atau datang hanya sebagai formalitas untuk setiap minggu rutinitas harus pergi gereja kok. Ya. Tetapi berbeda ketika kita datang dengan muka yang penuh sukacita. Aser-aser, ya, menerima jemaat datang. Ketika mukanya sukacita, jemaat yang datang muka muram juga ikut senyum. Karena rohnya nyala. Dari senyum aja itu bisa membagikan berkat, membagikan sukacita bagi yang lain. Ya, kita mentransfer roh kita yang menyala-nyala ke orang lain. Itu udah menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi kalau kita baru datang mukanya udah muram, udah kelihatan. Wah, dia udah lemah lesu, rohnya sedang padam, ya, mungkin ke gereja dengan keterpaksaan. Jadi kalau kita pribadi-pribadi yang rohnya menyala-nyala di dalam Tuhan, kita pasti selalu penuh semangat dan penuh antusias. Amin. Selalu penuh semangat, penuh antusias. Ya. Datang ke gereja harus semangat, senyum, sampai gereja senyum, sapa semua orang dengan senyuman yang manis. Ya. Roh kita, transfer roh kita yang sedang menyala-nyala dalam Tuhan. Ya. Jangan keluarkan muka yang muram, tetapi muka yang bahagia, muka yang senyum. Yang kedua, ciri yang kedua kalau orang yang rohnya sedang padam, ya. Yang kedua adalah ucapannya pesimis. Kalau kita ngobrol sama seseorang,
Kalau kita berbicara sama seorang, kita sharing dengan seseorang, ketika kita sharing atau ketika kita berbicara, terus selalu respon negatif yang dia kasih, ya, pasti kita tahu, oh dia ini rohnya lagi padam. Karena apa? Karena apa-apa dia pesimis. Semuanya seperti nggak bisa, semuanya seperti berat. Ya. Tadi pas beta lihat turun, wih, ini beta pikir beta harus panggil sekarang. Au dengan cici ini bagaimana ini? Turun jauh di atas. Wih, tapi ternyata karena penuh semangat, ya, sampai di bawah anak tangganya banyak ini. Maheni juga kemarin supikir ini ketemu kalau mau bawa ini Sony bagaimana nih jalan sampai bawah. Tetapi karena kita semua semangat hari ini dan kita semua optimis, jadi kita nggak bilang aduh itu jauh sudah usah turun. Ya. Kalau kita kasih respon yang pesimis, sudah usah itu terlalu jauh di bawah. Lebih baik kita di atas Nah, akhirnya kita nggak jadi maju-maju. Begitupun dalam kehidupan kita, ya dalam menghadapi sesuatu, hal-hal itu selalu dilihat dari dua sisi. Ya. Selalu ada sisi yang optimis dan sisi pesimis. Sementara kalau kita dipenuhi Roh Allah, udah pasti pikiran kita adalah pikiran yang sama dengan Tuhan. Ya, pikiran kita, karakter kita sama dengan Tuhan. Dalam arti kita selalu melihat suatu hal yang baik dalam setiap kejadian. Mau seburuk apapun itu kejadian, selalu ada hal baik di dalamnya. Dan itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita, dalam pikiran kita. Ya. Jadi sama seperti yang kita bilang, sebotol aqua itu kalau hanya ada setengah itu, ya, itu kan bisa dilihat dua. Ada yang bilang setengah kosong, ada yang bilang setengah isi, setengah penuh. Kalau kita bilang setengah kosong, wih, kita pikir, oh semua habis ini air. Kalau kita pikir setengah penuh, wih masih banyak, lumayan, hampir penuh. Jadi segala sesuatunya itu kita jangan lihat dari sisi yang pesimis. Ya. Sama kayak kita punya uang 500.000 dengan setengah juta. Pilih punya uang 500.000 kok setengah juta. Sebenarnya sama toh, tapi kan pasti pikir setengah juta kok ada dia juta di ekor di belakang nih, tetap lebih besar daripada dia 10.000 di belakang. Sama, ya. Itu tergantung dari mindset kita, pikiran kita yang positif. Kalau kita di dalam Tuhan, kalau roh kita menyala-nyala, udah pasti pikiran kita adalah pikiran yang positif. Udah pasti kita tidak melihat segala sesuatu dengan hal yang negatif, karena itu dapat menghambat kita dalam apapun. Yang ketiga kalau ciri orang yang rohnya padam adalah hilang pengharapan. Hilang pengharapan itu sama seperti kalau kita ada masalah, kita rasa Tuhan ini kok nggak ada ya. Kayaknya beta memuji Tuhan di sama beta pun hidup gini-gini aja. Dan itu memang terjadi, ya. Ketika ada seseorang yang konseling, dia bilang, beta mau pergi gereja, tapi beta rasa Tuhan ini nggak ada buat beta. Beta mau pergi gereja, tetapi beta ini gak layak di hadapan Tuhan. Percuma beta berdoa, percuma beta beribadah, ya. Tuhan ini gak pernah menolong beta. Itu ciri yang rohnya padam seperti itu, ya. Hilang pengharapan dalam dirinya. Padahal di dalam Tuhan bilang bahwa pengharapan itu selalu ada dan janji Tuhan ya dan amin. Karena itu kita harus terus punya pengharapan di dalam Tuhan, ya. Kita terus mendekatkan hati kita sama Tuhan, terus punya roh yang menyala-nyala. Jadi yang ketiga itu dia nggak ada pengharapan. Yang keempat itu tidak percaya janji Tuhan. Ya. Ada juga yang tidak percaya janji Tuhan. Kalau yang rohnya menyala-nyala, ketika hamba Tuhan atau mungkin pendeta yang sedang berdiri di depan untuk memberitakan firman, ketika dikatakan masalah apapun dalam hidup kita, tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita, tangan Tuhan selalu menolong kita. Kalau roh yang menyala-nyala tanpa ditanya amin kok, amin duluan. Tapi kalau rohnya padam, dia bilang, pendeta tahu beta pun masalah ini terlalu besar. Omong di depan mah gampang, hanya bicara mah gampang. Coba jadi beta rasa dia pun masalah. Ya. Tidak percaya janji Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan kita walaupun kita jatuh, kita nggak akan sampai tergeletak. Ya. Tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita.
Janji Tuhan ya dan amin. Selalu tepat pada waktunya. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Karena itu kalau roh kita menyala-nyala, ya, ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, dalam hati kita atau bersuara kita katakan amin. Ya, kita baca firman Tuhan, amin. Jangan kita baca firman Tuhan, sonde ini son sesuai. Oh Tuhan, saya son pernah jawab kita doa. Itu ciri-ciri roh yang padam, ya. Yang kelima itu tidak sadar Tuhan hadir sama. Ya. Dia nggak sadar kalau Tuhan itu selalu sama kita. Tuhan kita itu Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta kita. Kemanapun kita melangkah, jangan takut, jangan gentar. Ya. Karena apa? Karena yang menuntun langkah kita itu adalah Tuhan. Tuhan berjalan di depan kita sebagai penerobos. Tahun lalu kita temanya tentang terobosan. Ketika kita menerobos sesuatu, tembok yang besar, ya, kita harus sadar bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri. Menghadapi apapun kita tidak pernah berjalan sendiri. Tetapi selalu ada Tuhan. Selalu ada Roh Kudus yang selalu menuntun kita. Ya. Jadi kita harus menjaga roh kita. Ya. Menjaga roh yang ada dalam diri kita. Roh Allah yang ada dalam diri kita. Untuk terus berkobar-kobar. Untuk terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Kita harus menjaga roh kita. Sekarang bagaimana caranya roh kita supaya bisa terus menyala-nyala di dalam Tuhan? Ada 3 hal. Ya. Yang pertama kita harus sadar bahwa Tuhan itu hadir. Kita harus sadar itu. Kita harus betul-betul memahami bahwa Tuhan itu selalu ada buat kita. Walaupun dalam kondisi terburuk kita. Walaupun seringkali kita lalai sebagai manusia. Walaupun kita seringkali melakukan sesuatu yang sepertinya ini Tuhan tidak suka. Tetapi ketika kita kembali kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita minta ampun, Tuhan selalu ada buat kita. Jadi Tuhan selalu hadir buat kita. Ya, Tuhan itu ada dalam diri kita. Roh Kudus ada dalam diri kita. Karena itu kita harus bangkitkan roh kita. Ya. Yang kedua, kita harus merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dan yang ketiga itu harus bergaul dengan orang yang rohnya juga menyala-nyala. Pergaulan kita itu menentukan juga roh kita. Kita di gereja boleh lompat-lompat, kita di gereja boleh angkat tangan memuji Tuhan. Tetapi ketika kita keluar gereja, kita bergaul dengan orang-orang yang duniawi, ya. Ketika kita bergaul dengan orang yang duniawi, itu akan berpengaruh ke roh kita. Ya. Pergaulan itu sangat berpengaruh. Kita sudah mengerti kita harus berbuat satu hal yang baik, tetapi ketika kita bergaul sama orang duniawi yang akhirnya mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi roh kita, kita bisa terbawa arus juga. Karena itu kita harus bergaul, ya, dengan orang-orang yang rohnya juga menyala. Sekarang pertanyaan, kalau gitu kita harus jauhi orang-orang yang berdosa. Berarti kita harus jauhi orang-orang yang sedang padam. Ya. Jawabannya enggak. Tetapi kitalah yang menjadi pembangkit roh mereka. Dengan apa? Kesaksian-kesaksian kita. Ya, seperti tadi. Ketika kita ke gereja, hanya dengan kita melihat orang tersenyum aja dengan kita. Ya. Roh sukacitanya transfer ke diri kita. Kita juga ikut merasakan dia punya sukacita. Ketika kita melihat dia menyapa kita dengan baik, dengan senyum, mereka sedang mentransfer bahwa roh mereka menyala-nyala dan kita juga harus ikut tersenyum. Nah, kita juga seperti itu. Kalau kita berteman dengan orang yang mungkin dari dunia, ya, kehidupan dunianya, kehidupan dagingnya lebih daripada kehidupan rohaninya, kita harus bisa mentransfer roh kita yang sedang menyala-nyala, ya, supaya dia juga sama, rohnya menyala-nyala. Karena itu terus bangun hubungan pribadi sama Tuhan. Bangkitkan hubungan pribadi sama Tuhan. Tetap roh kita harus menyala-nyala di dalam Tuhan. Jangan biarkan rohmu padam. Jangan biarkan rohmu suam-suam kuku. Ya. Kenapa tadi di awal kita mulai lagi dengan puji-pujian?
Ya. Karena kalau firman Tuhan, roh Allah itu menyala-nyala dalam hidup kita, pasti semangat. Terbukti. Berkeringat semua tuh, hanya 1-2 yang sonde. Karena kita penuh sukacita semua. Karena roh Allah dalam diri kita itu berkobar-kobar untuk memuji Tuhan, untuk menari, memuji Tuhan, melompat-lompat. Dan itu yang harus kita jaga. Roh Allah itu harus tetap berkobar-kobar menyala dalam diri kita. Jangan biarkan rohmu padam. Jangan biarkan rohmu suam-suam kuku. Jangan biarkan rohmu mundur. Ya. Dalam pelayanan juga seperti itu. Ya. Roh kita harus terus menyala-nyala dalam Tuhan dalam pelayanan kita. Bagaimanapun kondisi mungkin sekeliling kita, rumah kita, gereja kita, teman sepelayanan kita, ya, itu tidak mempengaruhi kalau roh kita terus bernyala-nyala untuk Tuhan. Itu tidak mempengaruhi kita untuk terus memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, melompat bagi Tuhan. Karena itu terus maju dalam pelayanan. Ya. Yang sudah terlibat pelayanan jangan mundur dari pelayanan. Yang belum terlibat pelayanan harus berdoa sama Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Berdoa supaya beta juga mau ikut melayani Tuhan. Beta juga ikut mau melayani, jadi pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Karena itu tetap jaga roh kita untuk menyala-nyala, berkobar-kobar di dalam Tuhan. Dan apapun yang kita kerjakan, kemanapun kita melangkah, percaya Roh Kudus selalu menuntun kita. Percaya Roh Kudus selalu menjadi penolong bagi kita. Percaya Roh Kudus menjadi penghibur kita dan pengingat kita kemanapun kita melangkah. Walaupun kita dalam kondisi lalai, Roh Tuhan yang ada dalam diri kita harus terus menyala-nyala bagi Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan.